Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat dipelajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya siapa sekarang? Habis keinginan kemarin? Juna. Tapi Juna, yuk dibikin doanya enak. Kan sudah. Sekarang gantian Hafiz sudah. Habis Juna Hafiz sudah. Sudah ke? Sudah siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terima kasih. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ada? Masuk semua ya. Umar ke infosi. Oke, anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian diberi waktu sekitar 15 menit untuk membaca literasi dulu 15 menit. Setelah membaca, baru kita mulai kembali pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke, silakan dimulai. Kita membaca 15 menit. Baik anak-anak, tadi kalian sudah di pagi hari tadi kalian sudah literasi. Sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Kemarin hari ini kita akan belajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Beberapa waktu lalu, sekitar minggu atau 2 minggu lalu, kalian masih ingat tidak? Ketika kalian meneliti data dari kakak kelas atau adik kelas, masih ingat nggak? Yang teliti di kelas? Ingat? Oke, masih ingat nggak? Hari ini, ya waktu itu Mas Hafiz nggak masuk, Mas Hafiz nanti bisa sendiri. Hari ini kita akan belajar mengolah data. Jadi, data yang kemarin kita dapat, yang kemarin sudah kalian dapat, hari ini akan kita olah. Gimana caranya? Sebelum itu, seperti mau bertanya dulu Mbak Tiara, kenapa data itu kok kita olah Mbak Tiara? Ada yang tahu nggak? Biar kita tahu. Biar kita tahu, iya. Biar kita tahu dalam bentuk apa? Biar makin jelas. Biar makin jelas, benar Mas Zafran. Jadi kenapa sih tabel itu harus kita olah? Biar semakin jelas. Jadi manakah yang lebih tinggi, manakah yang lebih ringan? Begitu ya Naya. Oke, di samping itu sebelum kita belajar mengolah data, kemarin kita sudah belajar tentang data. Miss Ruti mau bertanya ke Raihan. Raihan, data itu apa Raihan? Data adalah, ini kemarin sudah kita informasi yang diperoleh dari narasumber. Oke, data itu kita peroleh dari narasumber atau dari orang. Pertanyaannya Miss Ruti sekarang ke Kaleo, data itu dibedakan menjadi berapa Kaleo? 2, benar. Apa dan apa? Apa? Yang keras dong, suaranya Mas. Ya, sekunder, primer. Oke, primer dan sekunder. Kalau data primer itu data apa Mas Hafiz? Apa? Iya Mbak Tiara, boleh. Benar, data yang dikumpulkan oleh diri kalian sendiri. Kemarin sih ya, minggu 2 minggu lalu, ketika kalian melakukan praktik, itu data apa? Primer. Kemarin ketika kamu langsung bertanya kepada kakak kelas, itu termasuk data primer. Kalau data sekunder, Irfan, data sekunder itu apa Pak? Data yang tidak Iya, data yang tidak dihitung sendiri itu adalah data sekunder. Oke, sekarang kira-kira di mana kita bisa mendapatkan data sekunder, Farel? Internet, benar Mbak Kalista. Di mana Farel? Kira-kira? Di Google. Oke. Di mana? Bagus. Selain itu ada di mana lagi? orang lain. Orang lain. Oke, kalau di sekolahan kita pengen tahu, pengen tahu sih jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6. TU. Benar sekali. Kita bisa tanya ke TU. Oke, sekarang anak-anak, ketika kita akan belajar mengolah data itu untuk pengolahan data bisa dibagi menjadi beberapa. Sebelumnya sudah pernah Miss Ruti jelaskan apa saja? Dalam diagram batang. Selain itu Oke, tabel itu sudah kita kerjakan bukan? Oke, sekarang anak-anak buka datamu yang kemarin. Datamu yang minggu kemarin, 2 minggu lalu, ketika kamu bertanya kepada
biar kakak di kelas kan. Yuk, kita tahu. Silakan kalian kumpul dengan teman yang lain. Oke, baik anak-anak, kalian sudah berkumpul dengan kelompok yang kemarin, kelompok yang mencari data. Nanti bagi kelompok yang belum, kelompok yang pada, nanti kalian akan menulis sendiri. Hari ini, Bisuti akan ajarkan bagaimana cara kalian mengolah data yang telah kalian kumpulkan kemarin. Hari ini kita fokus dulu ke diagram batang. Ada yang tahu belum bentuknya diagram batang? Lurus. Berbatang. Iya, lurus ini persegi panjang. Oke, Bisuti akan tunjukkan bagaimana bentuk dari diagram batang. Oke, baik anak-anak, Bisuti akan kasih lihat ke kalian bagaimana bentuk diagram batang. Kemudian kita akan belajar cara membuat diagram batang dari tabel. Mas kalian silakan diperhatikan yang ada di layar. Ini adalah bentuk dari diagram batang. Mas, Mbak perhatikan. Diagram batang ini lihat. Di sini adalah data yang beberapa waktu lalu kalian cari. Dan di bagian yang naik, ya, bagian yang dikasih kursor ini adalah bagian dari jumlah yang kalian data. Kemarin kelompoknya Mas Kalio mendata tentang apa? Media sosial favorit dari IGS. Oke, kalau kelompoknya Mas Aihan mendapat, kelompoknya Mas Juna mendata tentang apa Juna? Makanan. Kemarin tadi siapa? Rawat, foto, Indomie. oh Indomie goreng. Oke, baik anak-anak. Miss, kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana cara membuat data, mengolah data ini? Datanya. Ya tanya, benar. Kita tanya dulu. Kamu buat tabel. Setelah itu bagaimana cara mengolahnya? Ada yang tahu? Dihitung. Dihitung dulu. Dihitung dulu. Pertama, untuk menggampangkannya, kalian buat tabel dulu. Bagaimana cara kita membuat diagram batang dari tabel ke diagram batang? Oke? Yuk silakan perhatikan tabel ketika kalian kemarin membuat tabel. Saya suka tabel ya, nomor misal kita pakai data penyanyi favorit. Kebetulan misalnya jangan ini suka lagu-lagu penyanyi favorit gitu ya. Tahir. Oke, coba Bisuti buat dari data penyanyi favorit. Karena aja. Di jumlah. Ini adalah data nama penyanyi. Nah, ini adalah data yang tadi kita cari. Misalnya ada beberapa penyanyi yang saat ini lagi ngetrend. Ada Taylor Swift, Pak Jokowi. dan yang di Tiara Andini. Oke, dari data ini kita anggap ada beberapa siswa. Ya, yang suka Taylor ada 25. Telo. BTS ada 20, Blackpink ada 10, Olivia ada 30, dan Tiara Andini ada 15. Kalau misalnya kita tidak buat tabel, kita tidak buat data ini, maka kita akan kesusahan. Mana ya yang kira-kira paling tinggi? Maka kita bisa menyalurkan ini di dalam diagram batang. Kita akan belajar Berbatang. diagram batang. Oke, mulai. Diagram batang. Kenapa namanya diagram batang? Karena bentuknya ada seperti batang. Di bawah ini kita ibaratnya seperti X. Dan ini adalah Y. X dan Y. Di bagian bawah sini yang bentuknya ini bawah ini kita tulis adalah data yang tadi kita teliti. Jadi nanti ketika Mas Ken meneliti tentang media sosial, maka di situ tulisannya IG, FB, Twitter. Dan di sini adalah jumlah. Berapa orang? Kalau misalnya kemarin Mas Ken meneliti, Mas Ken, berapa orang yang suka YouTube di data kemarin? 1. Ada 5? Ada berapa sih? 10. Berarti di sini YouTube-nya Mas Ken ada 10 orang. Kita berarti dengan penyanyi favorit dulu. Pertama ada Taylor Swift, kita tulis T. TS gitu ya. Kemudian ada Aldi Tahir. kita kasih BTS. Kemudian ada Blackpink, Dari data 5 ini kita ingin tahu manakah yang paling tinggi, manakah yang paling rendah dari data ini. Kita awali dari 0 sampai angka terserah. Kita bisa muat di sini. Nah, paling gampangnya benar, boleh kita pakai 55.
Kenapa kok pakai 55 kira-kira? Biar cepat, iya. Memang biar cepat. Dan juga di sini adalah kelipatan dari 5. Ini kelipatan 5 semua. Kalau seandainya kita pakai dua-dua boleh, boleh. Kita mau pakai satu-satu boleh. Kelamaan. Enaknya pakai yang mana? Pakai 5 boleh, pakai 1, 2, 3 itu boleh. Perhatikan sekarang. Kalau kita pakai 5, maka di awal dari 0, kemudian ke 5. Setelah angka 5, angka berapa? 10. Dari sini kita buat diagram batangnya. Taylor Swift ada 25 orang, berarti kalau kita tarik garis dia mentok sampai angka 25. Benar sekali, dia mentok sampai angka 25. BTS ada berapa orang di sini? 20. Berarti kalau tak tarik garis sampai mentok angka 12. Untuk memastikan anak, kamu bisa menggunakan penggaris biar tidak sampai ini ya, apa namanya? Ya, miring-miring. Dia sama. Angka itu ke awalnya angka itu gimana? Kalau misalnya angkanya bukan misalnya ibaratnya angkanya ini ada 2, 4, 7, 9, 3. Angka seperti ini kamu bisa menggunakan kelipatan 1, 2, 3, 4. Maksudnya kelipatan 1 aja. Atau kamu bisa menggunakan kelipatan 2. Nanti ketika dia di 2, misal yang suka BTS ada 3 gitu ya. 0. Ini angka 0, 2, 4. 3 itu letaknya di mana? Tengah-tengah. Antara antara 2 dan 4. Berarti letaknya di sini, nanti garisnya begini. Untuk angka 7 letaknya di mana? Tengah-tengah. Tengah juga. Berarti Andi di sini kita buatin seperti ini nah. Di antara 6 dan 9, maka kita buatin titik-titik yang sama panjangnya. Kemudian kita tarik garis. Bisa? Bisa? Oke, sekarang kita ingin tahu bagaimana cara kalian membuat diagram batang dari hasil kemarin ketika kalian bertanya kepada kakak kelas atau adik kelas. Bisa ya? Oke, sekarang silakan dimulai mengerjakan kuling. Buat secara berkelompok bersama-sama dengan kelompoknya. Ayo. Ustaz FF. Bisa? Bisa sayang? Ada kesusahan nggak? Nggak ada. Oke, lancar? Oke. Gimana sayang? Bisa? Bisa. Lancar? Lancar. Oke. Itu berapa selisihnya? 1, 2, 5. Loh sayang, kalau kamu membuat seperti itu nggak bisa. Di SD kamu ini dua ketiga, 25. 3. Sini beda 3. Maka enggak boleh. Kalau begini aja. Lo kerja sendiri. Aku tadi aku lagi doa. Boy lagi doa. Sini. Oke, 7. Mas, ini ada yang salah. Bisa sayang? Bisa? Ada kendala nggak kira-kira? Aman? Alhamdulillah. Oke, Mbak Kira, ayo dibantu juga temennya sayang. Kelompoknya Mas Rela dan teman-teman sudah buat semua? Sudah. Ada kendala nggak? Ada kendala nggak semua? Ya saya. Tapi berpikir. Oh berpikir dulu. Data tabelnya mana saya? Data tabel. Please pastikan dulu data tabel sama yang ini sama 7. Cek, yang saya. Bantu apa? Baik, tadi kalian sudah belajar mengerjakan diagram batang. Kira-kira tadi waktu ngerjain diagram batang ada kesusahan enggak? Gampang? Menurut kalian ketika membuat diagram batang lebih gampang mana ketika mencari data atau membuat diagram? Membuat diagram. Kalau mencari data susah? Kenapa susah?
perhitungannya. Nah, itulah mengapa peneliti-peneliti, orang-orang yang sudah kayak survei atau sains itu kok susah. Orangnya yang dicari susah. Kalau datanya aja, apalagi kalau kita sudah punya Excel di komputer, di laptop ada Excel, tinggal masukin data selesai. Excel. Tapi sebelum kamu masuk ke Excel, ketika pelajaran TIK, maka kamu harus tahu dulu pelajarannya di matematika secara biasa. Berarti sudah bisa ya kerjakan diagram data seperti di layar? Bisa. Ada kesusahan? Excel. Ya. Oke, karena kalian sudah bisa, alhamdulillah sudah bisa membuat diagram data juga menurut kalian sudah mudah. Oke, nanti kita akan belajar membuat diagram garis di pertemuan selanjutnya dari data yang sama. Miss ingin ngajarin kalian dari data yang sama itu bisa dibuat menjadi beberapa penyajian data. Itu ya. Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang diagram garis. Siap? Siap. Siap dong, harus siap. Siap ada? Siap, harus siap. Goreng. Iya, sama masih bentuknya, tapi bentuknya titik-titik. Waalaikumsalam. Sudah, silakan duduk dulu sayangku. Baik, karena sudah selesai. Gimana tadi mencari kata-kata atau susah? Gampang.